Bismillah, saya nemu Oppo Watch S ini. Info pertamanya dari aplikasi My Oppo ya. Lalu saya cek di marketplace udah mulai dijual di harga 3 juta. Beda 100.000 antara yang hitam dengan yang warna hijau dengan body silver, strapnya hijau. Lebih mahal yang itu ya. Yang pertama saya cek begitu lihat ada watch baru dari Oppo adalah OS-nya. Karena bukan Wear OS, akhirnya saya beranikan buat beli dan coba. Kebetulan ada smartphone Oppo yang saya pakai buat keseharian juga ya. Oke, kenapa Wear OS? Tidak masalah sebetulnya Wear OS, fiturnya banyak, cuma yang jadi kendala biasanya smartwatch yang pakai Wear OS, daya tahan baterainya tidak terlalu panjang, karena kan udah kayak OS yang canggih gitu ya, kayak smartphone ya. Kalau ini pakai ColorOS yang buat smartwatch dan bodinya tipis, jadi baterainya mungkin juga nggak terlalu besar, tapi klaim di website Oppo ini bisa bertahan 8 hari dengan penggunaan intens, dan 2 kali lipat kalau nggak salah dengan penggunaan yang lebih ringan ya. Ada NFC-nya juga di atas itu, NFC Detection Area. Ini ada crown, jadi bisa diputar dan ditekan. Lalu ada side electrode. Oh, ini bisa dipencet buat apa ya? Nanti kita cek ya. Yang jelas tombolnya ada 2. Yang atas ini crown, bisa ditekan dan bisa diputar. Ada scroller. Yang bawah tombol fisik, mungkin buat shortcut. Dan yang hitam ini strapnya lebih standar sih dibanding yang hijau. Yang hijau ada 3 warna, membuatnya lebih wah gitu ya, tapi lebih ramai juga. Kalau ini tampil sederhana, tampil kalem, tapi feels dari talinya sih premium banget ya. Dengan aksen ada stitch di situ, kemudian ada 3 jalur cekung, dan lembut banget sih. Ini strapnya ternyata 22 mm, kelihatan kayak yang kecil ya. Ini sama dengan Amazfit Active Max saya sebetulnya strapnya, cuma kan dari body ke ujung strap mengecil, jadi 22 mm-nya di daerah quick release-nya aja ya. Dengan sensor-sensor di situ dan 2 pin magnetik buat chargingnya, ada logo Oppo di situ. Dan kalau sisi depannya kita lepaskan stikernya, oke. Nah, yang hitam ini memang lebih polos, lebih misterius, dengan bezel hitam yang nggak terlalu kelihatan ya. Kalau nggak dinyalin nggak kelihatan ada bezelnya. Kalau yang silver tuh kan di sininya ada kayak garis-garis penanda detik. Jadi itu bedanya ya, beda body dan bezelnya. Selain juga strapnya. Oke, setelah itu kita cek dapat apa lagi di box penjualannya. Harusnya ini chargernya. Seperti apa saya penasaran. Tapi saya udah nanya-nanya ke itu ya, ke Freddy yang ahli smartwatch pakar. Katanya chargernya ya Type A, magnetik kayak gini standar. Kalau Amazfit saya sukanya karena chargernya Type C, jadi kalau mau pergi-pergi dibawa segini doang. Sisanya tinggal colokin ke charger smartphone yang Type C. Kalau ini kan ada kayak bawa kabel lagi, lebih ribet lah, tidak terlalu praktis. Tapi kalau teman-teman cuma punya satu watch, tidak masalah juga. Ini menempel dengan magnet. Tapi jangan digantung ya, khawatir jatuh, kasihan smartwatch-nya. Soalnya smartwatch-nya tidak ringan-ringan banget. Ini kan bodinya metal semua nih. Walaupun tipis ya. Yang jelas saya ada smartphone Oppo. Mudah-mudahan langsung muncul pop-up buat pairing-nya. Sepertinya buat menyalakannya bukan pakai tombol yang atas. Oh, yang atas betul. Cuma biarin dulu ya, rada sabar sampai menyala. Sudah getar barusan dan harusnya oke, udah ada animasi ColorOS. Pilih bahasa, kemudian install OHold on phone to start pairing ya. OHold ini punyanya HeyTap betul, besarnya 271 MB dan kita install dulu ya. Kita langsung tambahkan device baru, dia minta permission buat nearby device, Oppo Watch S ada di situ. Kita pilih, nggak otomatis muncul ya, detect device-nya apa. Sekarang udah muncul Oppo Watch S 2722 pairing dan harus dikonfirm dari watch-nya. Tapi belum muncul. Oke, sudah. Pairing complete the setup on your phone. Ini vibes setup awalnya ini kayak Galaxy Watch udah ya. Ini yang bisa saya omongin soal build quality-nya sih mantap, solid ya. Bisa lah dibandingkan sama Huawei. Ini lebih tipis, keren nih tipisnya. Tapi kalau tipis gini artinya yang dikorbankan adalah kapasitas baterai. Oh iya, di sini di sisi kanan bawah ada
Loudspeakernya 2 ya. Mikrofonnya kayaknya di sini di kiri bawah. Untuk strapnya ini mudah dilepas. Si quick release-nya nggak tajam tuh yang buat masukin kukunya. Enak lah. Beda gitu ya kalau device yang Lux yang lebih mewah. Cuma posisi loudspeaker ini rentan tertutup, jadi nggak kedengeran. Account info updated, press to start, quick guide Oppo Watch, kita lihat. Swipe down to open control center katanya. Ada NFC ya. Swipe up buat notification. Ini quick center. Bisa touch and hold buat edit title-nya. Dan ini hold center. Bukan title, sorry, tiles ya. Bisa touch and hold juga buat ngedit tilesnya. Ini hold center ke kanan. Swipe up to view more. Oke. Touch and hold to view more watch face. Watch face-nya ada lumayan banyak. Defaultnya geser terus masih ketemu yang baru. Banyak ini. Saya belum tahu storage-nya berapa GB si watch-nya ini. Tapi saya akan pilih satu watch face yang mungkin cukup colorful. Nah, ini dia. Press the crown to go to the home screen. Swipe right to go back. Oh, ada ECG. Just place a finger on it when taking an ECG. Di tombol bawah ini ya. Ada tes buat jantung, berarti ECG ya. Seperti ini dia penampakannya dengan watch face yang barusan saya pilih. Yes, UX-nya smooth untuk saat ini. Tiles-nya bisa diedit. Dan kita cek yuk menu lengkapnya. Bisa zoom in, zoom out. Oke, kalau di zoom in bisa muncul tuh titles dari menunya. Ada alarm, timer, stopwatch, barometer ada, music controller juga ada. Barometer, bener ya, 927 bener sih ya. Standar di rumah saya sekitar segituan. Back lagi, lalu ada wallet. Wallet ini bisa nambahin kartunya di hold on your phone, kalender, ECG. Oke, bisa ukur ECG tuh. Mind and body, relax, cycle tracker buat perempuan, workout. Workoutnya ada berapa macam. Indooran ada. Track run, outdoor walk, indoor walk. Jadi kalau treadmill pakai indooran sepertinya ya. Dan bisa ditambahkan lagi beberapa. Phone, bisa buat phone call juga tentunya. Short video control. Oh, bisa buat... Oke. Kalau nonton Reels. Bisa. BNN Butter nih. Saya pernah ngopi di sana. Muncul. Mantap juga. Ada flashlight. Flashlight ini pakai layar. Kalau ini merah dan putih sama biru. Kemudian ada HR broadcast. Ini biasanya buat ke aplikasi lain atau device ketiga. Kemudian ada 60 detik health check-in. Dia ngukur semua kalian selama 1 menit itu. Daily activity. Ini kayak ring yang harus dipenuhi setiap harinya. Wrist temperatur, bisa ngukur suhu temperatur kulit juga ya. Tapi di pergelangan tangan saja, di permukaan. Heart rate, SpO2, sleep, weather, dan setting. Display and brightness, ini krusial nih. Apakah ada auto brightness? Yes, alhamdulillah ada. Kalau nggak ada, udah down banget saya kayaknya kalau nggak ada ya. Raise to wake ada, tap to wake juga ada. Auto screen off-nya 8 detik, dan always on display-nya bisa ngikutin watch face ya. Crown ini bisa dijadikan shortcut juga ya. Kalau 2 kali mau buka apa bisa. Workout and health ada sleep setting sama workout setting. Auto detection adanya auto pause. Ada auto detect nih. Running, walking, rowing, elliptical, cycling, dan swimming. Sistem update tadi ada ya. 19,5 MB. Introduce kamera remote. Tuh udah ada kamera remote kalau kamu update. Nanti aja update-nya. Siapa tahu jadi atau sempat bikin video review lebih mendalam.
Sekarang saya mau cek dulu di aplikasi OHealth ini ada menu apa saja. Nih, watch face-nya kelihatannya masih free semua ya. Dan banyak. Kita coba satu saja yang menarik hati. Yang ini, Orange Green Digital. 1,4 MB. Silakan disimak stopwatch yang saya nyalakan di video ini. Butuh berapa detik buat download dan install satu watch face sebesar 1,4 MB. Tidak terlalu instan ya, tapi memang besar juga. Tapi kalau servernya nggak masalah sih harusnya cepat download ke smartphone, dari smartphone ke watchnya. Itu yang jadi tanda tanya ya. Applying, nah ini baru applying. Kayaknya applyingnya sebentar. Nggak tahu yang lama itu download dari servernya atau dari smartphone ke watch. Dan ini ada AOD-nya kayak gitu, masih berwarna, kelihatan nggak? Oke. Lalu ada My Wallet, bisa ditambahkan. Nah, ini nih, enroll physical cards on your wearable device. Kamu bisa tambahkan kartu akses ke jam tangan ini dan bisa langsung dari sini ya, nggak usah dari building management. Tapi mungkin tipe kartu aksesnya terbatas juga, biasanya yang unencrypted ya. Kemudian ada notification. Yes, ini semua aplikasi di list ya sama OHealth dan bisa dinyalain satu-satu per aplikasi. Ini masih yang template yang sering. Lalu ada workout and health. Ini step goal dan lain-lainnya. Sama ada fall detection juga. Heart rate monitoringnya smart. Workout heart rate alert sudah menyala. Kebanyakan sudah menyala. SpO2 enggak, tidak butuh untuk saat ini. Auto pause juga ada. Auto workout detection ada. Voice announcement tiap 1 km. Oke, mantap. Double tap to announce. Mantap juga nih kalau lagi lari, kamu tap watch ring-nya 2 kali, dia bakal announce kondisinya udah berapa kilometer, pace-nya dan lain-lain kayaknya ya. Oh ya, sebelum saya tutup videonya, saya pakai dulu di tangan. Nyaman sih di tangan. Ini kiri Amazfit Active Max, di kanan Oppo Watch S lagi update juga. Penampakannya kira-kira seperti ini. Sip, gitu aja unboxingnya. Hatur nuhun, maaf kalau panjang. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.